Oke, selamat datang semuanya. Di video kali ini kita akan bahas Psychological Disorder dari bukunya Wim McDuren dan H. Barlow. Di bab pertama, mereka membahas terkait pengertiannya apa itu Psychological Disorder. Ini akan kita bahas dalam beberapa part. Tentunya kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Psychological disorder itu dalam buku ini dijelaskan atau di-highlight bahkan yaitu psychological dysfunction associated with distress or impairment in functioning. There is no typical or culturally expected response. Nah, karena ini akan kita terjemahin, kita akan tetap cantumkan aslinya karena biasanya kalau terjemahan itu bergantung pada interpretasi masing-masing orang. Jadi biar nggak ada bias dalam terjemahannya, ini kita cantumin. Nah, kalau ini tak terjemahin, itu yang dimaksud adalah adanya kegagalan fungsi atau disfungsi secara psikis yang diasosiasikan atau yang berkaitan dengan distres atau penurunan produktivitas akibat tekanan atau ketidakberdayaan atau ketidakmampuan yang mempunyai respon yang tidak biasa atau respon yang tidak sesuai dengan harapan sosial atau secara kultur. Nah, ini udah mulai ribet kan? Sebenarnya pengertian ini masih lumayan umum sih dan mudah dibantah. Apa kalau respon kita tidak biasa seperti lingkungan sosial kita, apakah kita dikatakan punya psychological disorder? Ya tentunya tidak. Kita coba sama contoh ini. Misalnya, ada siswi SMA IPA namanya Ica. Nah, suatu hari ada pelajaran biologi tentang anatomi seekor kodok. Guru biologi ini mengajak siswa-siswinya menonton proses pembedahan seekor kodok di proyektor, di mana pada tayangan tersebut pasti banyak darah yang keluar saat proses pembedahan seekor kodok. Nah, saat melihat darah tersebut, Ica langsung pusing dan lemas. Lalu Ica izin ke kamar mandi. Saat berjalan ke kamar mandi, Ica tetap dibayang-bayangi oleh proses pembedahan tadi. Ica terus kepikiran dengan tayangan tadi meskipun sudah melewati beberapa waktu. Setelah kejadian itu, Ica mulai menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan darah. Contohnya daging ayam, perban luka, obat merah, dan lain sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang membuat dirinya ingat terhadap darah, membuat dirinya pusing, lemas, dan bahkan pingsan. Setelah beberapa waktu berlalu, keadaan Ica makin parah. Bahkan dia bisa pingsan 5-10 kali dalam satu minggu saat berada dalam kelas. Hal ini tentunya sangat mengganggu bagi Ica maupun lingkungannya, karena saat Ica pingsan, otomatis pelajaran di kelas akan berhenti dulu dan melakukan pengobatan terhadap Ica dan seterusnya. Karena hal tersebut sering terjadi, akhirnya Ica nih diliburin dulu deh, dicari tahu dulu penyebab masalahnya dan yang mungkin melakukan terapi. Di sini Ica itu bisa jadi mengalami salah satu gangguan psikologis yaitu fobia terhadap darah. Tapi kita tidak akan membahas detail fobianya. Kita akan sambungkan dengan pengertian tadi. Yang pertama, adanya disfungsi psikis tadi ya dalam pengertiannya. Nah, apakah ada di sini disfungsi psikis? Apakah ada? Ya ada. Disfungsinya terjadi saat Ica berpikir tentang darah. Jadi ketika Ica berpikir tentang darah, terjadilah respon misalnya Icanya lemes tadi, pusing dan seterusnya. Terus ada distresnya nggak? Ada. Distresnya itu yang membuat Ica tidak produktif lagi adalah ketika dia lemes, pusing dan bahkan pingsan. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu ada impairmentnya nggak? Ya impairment sama ya ketidakberdayaan ya ketika pingsan tadi ya. Terus selanjutnya apakah ada respon yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan orang pada umumnya? Ya ada. Ica lemas kalau lihat perban misalnya, lihat obat merah juga pusing. Nah, sedangkan orang pada umumnya biasa aja kalau lihat obat merah, perban, orang pada umumnya pasti akan biasa aja kecuali dia punya riwayat khusus ya. Nah, ini kan udah memenuhi pengertian tadi. Jadi, ini tinggal melakukan asesmen dengan psikolog. Ya nanti acuannya menggunakan DSM. Kalau sekarang DSM-5. Jadi DSM-5 itu daftar-daftar mengenai gangguan psikologis. Berbagai macam gangguan psikologis ada di sana, ciri-cirinya, pengertiannya dan lain sebagainya. Itu lengkap. Itu salah satu buku acuan nanti yang digunakan oleh psikolog saat ada klien yang kira-kira terdiagnosa dia memiliki gangguan psikologis. Itu aja mungkin di video kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa didiskusikan di kolom komentar, tulis aja biar kolom komentarnya jadi seru ya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.